Halo teman-teman, selamat datang di Komisi Remaja kita. Selamat datang di First Service. Teman-teman, ibadah adalah penyembahan kita kepada Tuhan. Untuk itu, mari kita mempersiapkan diri kita untuk menyembah Dia dan juga menikmati Dia. Mari kita memakai pakaian yang sopan, menyiapkan Alkitab kita, dan juga mematikan notifikasi HP kita supaya kita juga bisa lebih fokus untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat beribadah teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman semuanya, bulan ini adalah bulan yang spesial loh bagi kita sebagai orang percaya. Bulan ini kita akan merayakan Natal. Dari minggu lalu, tanggal 28 September sampai 20 Desember, kita tinggal di masa-masa Advent. Teman-teman, masa-masa Advent adalah waktu kita untuk mempersiapkan diri menyambut Natal sekaligus mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Untuk itu teman-teman, di masa-masa ini mari kita mempergunakan waktu yang ada dengan mendekatkan diri kepada Tuhan melalui doa dan pembacaan firman Tuhan dan melalui ibadah setiap minggu. Ingat teman-teman, waktu ini adalah kesempatan bagi kita memperbaiki hidup dalam menyambut Kristus yang akan datang kedua kalinya. God bless you teman-teman. Halo teman-teman semuanya. Nah, kalian pasti bingung kan kenapa ada yang berbeda dengan warta hari ini? Nah, karena emang ada yang berbeda teman-teman. Jadi, koran kita sebentar lagi akan mengadakan satu acara bernama Adventure, Worship, and Talk. Nah, acara ini akan menjadi journey kita untuk menyambut Natal. Nah, acara ini ngapain aja sih? Yang pertama, acara ini ada worship session. Dan yang kedua, acara ini juga ada talk show. Nah, hostnya itu pembina kita loh. Dan narasumbernya juga pasti menarik-menarik banget. Nah, bukan cuma itu teman-teman, tapi acara ini juga ditujukan untuk keluarga teman-teman, sehingga kalian juga bisa nonton bersama dengan keluarga kalian. Nah, acara ini kapan sih? Acara ini akan dilaksanakan 2 minggu lagi, pada setiap hari Sabtu, tanggal 28 November sampai 19 Desember. Nah, untuk tahu lebih lanjut, kalian bisa cek IG kita @korenglikaya_pi. See you there teman-teman, God bless you. Mengkonfirmasi, kembali mengingatkan kita bahwa selalu ada pengharapan di dalam Tuhan. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name.
bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Yesus memberitahukan bahwa dia akan datang kembali. Dalam konteks pengharapan adalah ketika kita menghadapi apa yang sedang menjadi kenyataan, penderitaan-penderitaan, kesulitan-kesulitan, sesuatu yang tidak sesuai dengan kita harapkan, maka kita mendapat satu kekuatan bahwa Yesus pasti datang kembali. Maka ketika Yesus datang kembali, semua ini akan berlalu. Semua ini akan berlalu dan penderitaan ini hanya sementara. Jadi artinya kalau kita mendapatkan di masa antara ini, kalau saya katakan masa menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali itu, ketika kita mengalami sedikit penderitaan ibaratnya COVID ini, itu mengingatkan kita bahwa sebenarnya dunia ini bukan tempat kita, Musa. Tempat kita ada di sana, dan itu yang menghidupkan supaya mata kita terus tertuju kepada Kristus sebenarnya. Betul. Segala berkat, segala kenikmatan itu juga ada sementara. Oleh sebab itu ingin mengingatkan kita, kalau kita punya berkat, jangan ditahan seolah-olah kita akan menikmati selama-lamanya. Sedapat mungkin kita bagikan kepada orang-orang di sekitar kita. Jadi selama kita menanti Yesus datang kembali, khususnya di masa COVID seperti ini, lebih penting lagi kita sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, kemana-mana mari kita tebarkan pengharapan. Dan inilah poin penting sebenarnya ketika kita ada di dalam Kristus, pengharapan itu tidak pernah mati, Musa ya. Betul. Pengharapan itu selalu ada, dan bahkan ketika kita merayakan Advent ini, pengharapan itu kita maksudnya mengingatkan kita bahwa selalu ada pengharapan. Selalu ada pengharapan. Maka jangan ragu untuk berharap kepada Tuhan. Natal itu adalah salah satu esensi Natal adalah pengharapan. Kenapa ada pengharapan? Karena Natal membuktikan Tuhan tidak pernah melupakan kita dan Tuhan selalu mengingat kita.
Hai kawan. Halo, Menurutmu apa arti Natal? buat aku arti Natal kita memperingati kedatangan Tuhan Yesus ke dunia. Betul banget. Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan manusia berdosa. Halo teman-teman semuanya. Nah, kalian pasti bingung kan kenapa ada yang berbeda dengan warta hari ini? Nah, karena emang ada yang berbeda teman-teman. Jadi, koran kita sebentar lagi akan mengadakan satu acara bernama Adventure, Worship, and Talk. Nah, acara ini akan menjadi journey kita untuk menyambut Natal. Nah, acara ini ngapain aja sih? Yang pertama, acara ini ada worship session. Dan yang kedua, acara ini juga ada talk show. Nah, hostnya itu pembina kita loh. Dan narasumbernya juga pasti menarik-menarik banget. Nah, bukan cuma itu teman-teman, tapi acara ini juga ditujukan untuk keluarga teman-teman, sehingga kalian juga bisa nonton bersama dengan keluarga kalian. Nah, acara ini kapan sih? Acara ini akan dilaksanakan 2 minggu lagi, pada setiap hari Sabtu, tanggal 28 November sampai 19 Desember. Nah, untuk tahu lebih lanjut, kalian bisa cek IG kita @korenlikaya_pi. See you there teman-teman, God bless you. Halo teman-teman, selamat datang di Komisi Remaja kita. Selamat datang di First Service. Teman-teman, ibadah adalah penyembahan kita kepada Tuhan. Untuk itu, mari kita mempersiapkan diri kita untuk menyembah Dia dan juga menikmati Dia. Mari kita memakai pakaian yang sopan, menyiapkan Alkitab kita, dan juga mematikan notifikasi HP kita supaya kita juga bisa lebih fokus untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat beribadah teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Sekitar 1 minggu yang lalu, buat teman-teman yang mengikuti berita, ada sebuah berita yang menyedihkan. Judulnya, ini dari Detik, judulnya "Satu keluarga di Sigi, Sulawesi Tenggara jadi korban pembunuhan sadis oleh orang tak dikenal." Nah, usut punya usut, rupanya mereka keluarga Kristen. Dan sempat waktu itu ada rumor bahwa ada gereja yang dibakar. Ya meskipun akhir-akhir ini diralat ya, katanya nggak dibakar, cuma rumah gitu yang dibakar katanya. Nah aku juga nggak tahu apakah kejadian ini berhubungan dengan penganiayaan orang Kristen atau bagaimana, atau mungkin teroris yang random, aku juga nggak tahu. Cuman anyway, cerita ini mengingatkan aku tentang masih banyak gereja-gereja di luar sana, orang-orang Kristen di luar sana yang teraniaya saat ini. Misalkan kayak di Cina, di gereja bawah tanah misalkan. Teman-teman, di satu sisi kita sedih ya melihat orang-orang Kristen yang seperti itu, atau melihat gereja-gereja yang masih teraniaya. Tapi di sisi lain teman-teman, mungkin kita juga perlu sedih sama gereja kita atau sama kita. Kenapa? Karena di gereja mereka orang-orang Kristen yang palsu, yang gak mau ikut Kristus dengan setia, yang gak mau pikul salib dan sangkal diri, udah pasti keluar, cepat-cepat keluar, karena kan gak mungkin tahan. Tapi sayangnya di gereja kita gak mungkin kayak gitu, karena gereja kita terlalu nyaman. Dan jadi kita gak mungkin bisa bedain mana orang Kristen yang palsu, mana orang Kristen yang asli di gereja kita. Dan bahkan buat diri kita sendiri, mungkin kita juga gak tahu kita tuh orang Kristen yang baik atau tidak. Karena kita nggak mungkin bisa ada kesempatan buat menyangkal diri dan pikul salib. Kita nggak tahu apa yang namanya pikul salib.
Bahkan di kita hal-hal remeh seperti kerjain tugas di sekolah, kerjain tugas sekolah, ada acara TV bagus atau sekadar ketiduran, itu udah membuat kita bisa melewatkan waktu ibadah kita. Hebat kan? Sementara orang di luar sana mungkin punya pikiran, sampai nyawa pun gue harus taruhkan, gue bakal beribadah kepada Tuhan. Teman-teman, aku tahu masuk hadirat Tuhan dalam ibadah hari ini harusnya dengan sukacita. Tapi kita juga harus dalam kegentaran kepada Tuhan, teman-teman. Mari kita bersaat teduh sejenak, mari kita mohon Tuhan berkenan memimpin ibadah kita hari ini. Mari kita mohon Tuhan berkenan membentuk hati kita supaya semakin rindu untuk dekat dengan Tuhan. Aku persilakan teman-teman buat bersaat teduh. Teman-teman, mari kita katakan satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Lebih dalam lagi. Satu hal yang kurindukan. Satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan. Lebih dalam lagi, ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Kita katakan sekali lagi, satu hal yang kurindukan, ya Tuhan. Satu hal yang kurindukan. Satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Kita katakan lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Kita katakan lebih dalam lagi, lebih dalam, lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami
bersyukur setiap kali kami datang ke hadirat Tuhan. Setiap hari Minggu kami bersyukur karena kami menyadari kami sungguhnya tidak layak. Tapi ketika Tuhan melayakkan kami, itu adalah anugerah yang besar buat kami. Kami sungguh bersyukur untuk kesempatan ini dan kami mohon Tuhan berkenan memimpin ibadah kami pada pagi hari ini. Kami mohon Tuhan berkenan menerima puji-pujian kami dan Kau berkenan juga menyampaikan firman-Mu kepada kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, tidak terasa Natal sudah dekat. Beberapa minggu lagi ya. Mari kita menyambut kelahiran Kristus. Mari kita puji Dia, mari kita sembah dan puji Dia. Mari kita katakan sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Kita katakan, hai mari berhimpun dan bersukaria. Mari berhimpun dan bersukaria. Hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Hai para malaikat, hai para malaikat, angkatlah suaramu di nuansa surgawi, bernyanyilah, muliakan Allah Bapa dalam sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhan. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhan. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji, sembah dan puji Dia, sembah dan puji, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita masih dapat menikmati ya suasana Natal. Teman-teman di fellow yang terakhir kemarin, berarti 2 fellow terakhir kemarin di 2 minggu yang lalu, ada pertanyaan menarik yang kami harus diskusikan. Nah, buat teman-teman yang ikut fellow pasti tahu, kita mendiskusikan pertanyaan apa makna Natal buat kita. Apa makna Natal buat kita? Apa jawaban teman-teman? Terkadang kita mungkin pikir bahwa sukacita Natal, kita bersukacita Natal karena hadiah, karena kado. Oke, kalau itu udah gak relevan buat kita kayaknya udah gak ada yang dapat kado Natal. Buat kita yang gak dapat kado Natal, mungkin sukacita Natal adalah karena kita libur sekolah.
Banyak sekali ya teman-teman yang sangat sibuk ketika sekolah, apalagi pas corona ini ya. Terus ketika Natal seneng karena libur. Atau mungkin jawaban teman-teman, apa makna Natal? Kristus. Oke, menarik ya Kristus. Tapi mungkin ketika kita bilang Kristus, kita nggak tahu kenapa Kristus menjadi jawaban atas sukacita kita ketika Natal. Nah, Advent kemarin, minggu lalu ya, bukan kemarin, ngomongin tentang pengharapan. Dan itulah teman-teman kenapa Kristus bisa menjadi sukacita Natal kita, karena Kristus membawa pengharapan buat hidup kita yang penuh dosa. Kristus turun dari surga menjadi manusia, membawa pengharapan buat kita sampai dengan saat ini. Hanya karena Kristus lahirlah kita bisa diselamatkan. Teman-teman, mari kita mempersiapkan hati kita untuk mengakui dosa di hadapan Tuhan. Kita angkat sebuah pujian karena kita. Waktu kecil kita merindukan Natal. Waktu kecil kita merindukan Natal. Hadiah yang indah dan menawan, namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Karena kita dia menderita, karena kita dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu. Anugerah yang besar dari Bapa. Dia relakan anaknya disiksa dan disalibkan. Itu kita farid karena kasih, karena kita dia menderita, karena kita dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Karena kita dia menderita, karena kita dia menderita, karena kita dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Agar dunia yang hilang diselamatkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Engkau memberikan dirimu sendiri sebagai pengganti bagi kami. Engkau menghadirkan dirimu yang tak terbatas menjadi terbatas oleh ruang demi cintamu kepada kami. Engkau merelakan dirimu yang tidak bisa menderita menjadi menderita oleh karena besar kasih-Mu kepada kami. Tapi seringkali kami tidak menghargai cinta dan kasih yang besar itu.
Kami menganggap remeh semua pekerjaan dan karya Tuhan dalam hidup kami. Maka ampunilah kami Tuhan. Berikanlah kepada kami hati yang terbuka dan mata yang terbuka terhadap besarnya cinta-Mu bagi kami. Sehingga dengan demikian, kami menghargai segala jerih lelah Allah bagi kami. Di dalam perjalanan kami di sepanjang minggu ini banyak hal dosa yang telah kami perbuat. Dengan penuh penyesalan kami mohon Engkau ampuni kami Tuhan. Engkau berikanlah kepada kami damai sejahtera-Mu. Karena hanya daripadamu lah kami mendapatkan pengampunan. Dan tolong kami Tuhan di kehidupan kami yang akan datang. Berikanlah kepada kami roh penurut. Sehingga segala firman-Mu, segala perintah-Mu, kami punya kemampuan untuk melakukannya. Dan di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Karena kita yang menderita, karena kita yang disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Bersama dengan seluruh orang percaya di segala zaman dan segala abad, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman dipersilakan duduk. Mari kita persiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita kembali mengangkat pujian lebih dalam lagi, dan biarlah ini menjadi komitmen kita untuk semakin rindu untuk dekat pada Tuhan. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi
silakan pada hambanya yang beritahu firman Tuhan. Selamat pagi teman-teman, pada hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Tetapi terlebih dahulu mari kita berdoa. Bapa di surga, dengan hati yang rindu akan Engkau, kami mohon berikanlah kepada kami hati yang penuh dengan pengertian. Sehingga ketika kami belajar firman Tuhan, kami betul-betul memahami apa yang menjadi pesan-Mu bagi kami. Kami betul-betul memahami apa yang Engkau perintahkan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami menantikan Engkau datang kedua kali. Untuk itu siapkanlah hati kami melalui Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Sehingga firman-Mu yang kami baca, yang kami renungkan, sungguh-sungguh kami pahami dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Kau berkati waktu ini Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita akan belajar dari Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata demikian teman-teman. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Nah teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saudara, saya ingin membagikan satu hal tentang bagaimana kita bersabar dan bertahan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Atau bagaimana kita bisa bertahan di dalam iman sampai Yesus datang kedua kali, yang dimana sebelum Yesus datang kedua kali, kita akan berhadapan dengan realitas-realitas hidup yang tidak menyenangkan. Nah teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa waktu yang lalu atau dalam seminggu terakhir ini, kita dikagetkan dengan satu berita di mana ada 4 orang dalam satu keluarga mengalami persekusi atau mengalami pembunuhan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mereka melakukan pembunuhan terhadap orang-orang yang satu keluarga ini oleh karena berbagai macam persoalan atau berbagai macam alasan. Dan tentunya saudara, hal ini bisa terjadi oleh karena ada perbedaan pemahaman, ada perbedaan pandangan tentang keimanan atau tentang perjalanan hidup di dunia ini. Nah saudara, menariknya orang yang terbunuh ini atau orang yang terpersekusi ini adalah mereka yang percaya kepada Kristus. Mereka yang sudah ada di dalam Kristus. Apa yang ingin saya ceritakan dari kisah ini saudara? Sebagai orang yang percaya kepada Kristus, sebagai orang yang sudah ada di dalam Kristus, maka selama kita ada di dunia teman-teman, kita akan diperhadapkan pada realitas-realitas yang tidak menyenangkan. Sekalipun kita sudah mengatakan, aku percaya kepada Kristus, aku punya Tuhan yang besar, aku punya Allah yang bisa membebaskan aku dari berbagai hal-hal yang tidak menyenangkan. Selama saya ada dan saudara ada di dunia ini, kita akan diperhadapkan pada realitas-realitas yang tidak menyenangkan. Kita akan diperhadapkan pada hal-hal yang tidak menyenangkan bagi tubuh kita. Kita akan diperhadapkan pada realitas-realitas yang mengganggu kenyamanan saya dan saudara. Persoalannya saudara, ketika Anda berhadapan dengan persoalan seperti ini, ketika saya dan saudara diperhadapkan pada realitas-realitas yang tidak menyenangkan seperti ini, pertanyaannya, apakah Anda mau menyerah dengan keadaan atau Anda justru melangkah maju? Anda akan menyerah karena keadaan begitu menekan saudara, begitu menekan teman-teman, atau saudara atau teman-teman memakai keadaan itu
untuk mendorong hidupmu, untuk menaikkan level hidupmu ke arah yang lebih tinggi. Saudara, selama saya dan saudara teman-temanku ada dalam dunia ini, selama saya dan saudara masih hidup dalam dunia ini, kita masih menginjakkan kaki di tanah. Maka hal-hal yang saya katakan tadi di atas, realitas-realitas yang tidak menyenangkan, realitas-realitas yang penuh dengan penderitaan, realitas-realitas yang penuh dengan sakit, realitas-realitas yang membuat kita menangis, kita akan terus berhadapan. Sampai kapan? Sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Maka pada hari ini saudara, kita perlu memikirkan bahwa ketika kita ada dalam dunia ini dan tidak akan pernah terlepas daripada realitas-realitas yang seperti ini, maka sebenarnya kita akan bicara tentang ini. Kita tidak lagi bicara tentang bagaimana menghindari realitas itu. Kita tidak lagi berbicara bagaimana saya tidak lagi menderita. Tidak lagi berbicara tentang bagaimana saya menghindari rasa sakit. Tidak lagi berbicara bagaimana saya tidak menangis. Tidak, saudara. Tetapi kita bicara tentang bagaimana kita dealing dengan penderitaan, dealing dengan suffering, dealing dengan tears. Itu yang perlu kita bicarakan, teman-teman. Bukan lagi kita bicara bagaimana kita avoid suffering, tapi bagaimana how to dealing with suffering. How to dealing with pain. Itu yang perlu kita pikirkan, teman-teman. Kita sedang tidak bicara tentang bagaimana mengusir penderitaan itu. Kita tidak sedang bicara tentang bagaimana mengusir rasa sakit, mengusir rasa tangisan yang begitu dalam. Tetapi bagaimana kita bisa bersahabat dengan realitas-realitas yang membuat kadang-kadang kaki kita itu seakan-akan tidak punya kekuatan lagi. Bagaimana kita bagaimana kita bersahabat dengan keadaan kita yang membuat tangan kita tidak sanggup lagi menggenggam. Bagaimana kita bersahabat dengan keadaan yang membuat tubuh ini penuh dengan rasa sakit. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan. Matius pasal 5 ayat yang keempat. Memberikan satu gambaran kepada kita. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Kalau saya coba kembangkan bagian ini teman-teman. Maka berbahagialah mereka yang penuh dengan penderitaan. Duka cita itu pasti berkaitan dengan penderitaan, berkaitan dengan rasa sakit, berkaitan dengan tangisan. Maka berbahagialah mereka yang penuh dengan penderitaan, yang akan menimbulkan duka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah mereka yang menangis, karena mereka akan diberikan sukacita. Sesuatu yang menarik ketika Yesus mengatakan hal demikian, saudara. Justru orang yang berbahagia, yang bersuka cita adalah mereka yang ada di dalam duka cita. Teman-teman, mourn, pain, tears, suffer is real and reality. Lalu bagaimana kita bisa punya kebahagiaan dalam keadaan seperti ini? Kesedihan itu, rasa sakit itu, tangisan itu, penderitaan itu adalah sesuatu yang real yang membuat kita menangis. Lalu bagaimana aku menemukan sukacita di dalamnya? Itu yang menjadi poin penting sebenarnya dalam hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Bagaimana aku bisa menemukan, bagaimana aku bisa mendapatkan sukacita di tengah-tengah realitas yang menyakitkan itu. Dan itu justru yang disampaikan oleh Yesus di dalam Matius pasal 5 yang keempat. Bahwa di dalam realitas yang menyakitkan itu ada sukacita. Bagaimana caranya teman-teman? Mari kita perhatikan ini dulu. Suffering itu teman-teman never abstract. Selalu real. Suffering itu real, personal dan spesifik. Suffering itu teman-teman di dalam Alkitab tidak pernah mengatakan kepada kita bahwa itu hanya idea saja. Suffering is real human experience. Penderitaan adalah pengalaman nyata kita sebagai manusia. Lalu bagaimana aku bisa menemukan sukacita di tengah-tengah penderitaan seperti itu? Bagaimana aku bisa bersukacita padahal hidupku sakit, tubuhku sakit,
Keadaanku tidak menyenangkan. Lalu bagaimana aku bisa menemukan sukacita, teman-teman? Justru teman-teman, ini realitasnya. Sekalipun keadaan kita penuh dengan penderitaan, tetapi hanya dalam keadaan itu sebenarnya kita bisa mengalami penghiburan. Artinya gini, engkau tidak akan pernah mungkin bisa menghibur orang yang sedang bersuka cita. Engkau tidak akan pernah bisa memberikan sukacita kepada orang yang sedang bersuka cita. Justru sukacita atau penghiburan itu hanya diberikan kepada mereka yang sedang berduka cita. Penghiburan itu hanya diberikan kepada mereka yang sedang berduka cita. Kekuatan itu hanya diberikan kepada mereka yang lemah. Artinya begini, duka cita atau kesedihan itu adalah batu loncatan bagi kita untuk bisa merasakan betapa pentingnya sukacita di dalam hidup saya dan saudara. Duka cita itu adalah pendorong atau booster bagi kita untuk memahami dan merasakan betapa pentingnya sukacita di dalam hidup kita. Pertanyaannya sebenarnya teman-teman, bagaimana kita survive dengan situasi seperti ini? Bagaimana kita survive di dalam keadaan-keadaan yang membuat kita sakit, membuat tubuh kita sakit, membuat tubuh kita lemah? Bagaimana kita survive? Nah teman-teman, kita mesti melihat keadaan jemaat yang disampaikan di dalam surat Yakobus. Bagaimana keadaan mereka? Ya teman-teman yang terkasih di dalam nama Tuhan, surat Yakobus itu sebenarnya berisi tentang iman dan perbuatan. Jadi iman itu teraplikasi di dalam perbuatan. Iman itu teraplikasi di dalam perkataan baik. Iman itu teraplikasi di dalam ketahanan terhadap pencobaan. Dan ayat yang barusan kita baca tadi itu bicara tentang bagaimana iman itu selalu tekun sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan menariknya teman-teman, bagian yang kita baca tadi itu bicara tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Maka sebelum Yesus datang yang kedua kali, kita dipenuhi dengan berbagai realitas yang membuat kita sakit. Maka di dalam keadaan itu, Yakobus memberikan pesan-pesan kepada jemaat. Sebelum Yesus datang kedua kali, Yakobus tahu jemaat dan kita hari ini akan berhadapan dengan realitas yang penuh dengan penderitaan, penuh dengan keadaan yang tidak menyenangkan. Lalu bagaimana iman kita bisa tetap stay sampai Yesus datang kedua kali di tengah-tengah penderitaan yang kita alami? Bagaimana iman kita tetap kokoh di dalam penderitaan sampai Yesus datang kedua kali? Itu yang menjadi pesan pesan Yakobus kepada kita teman-teman. Di dalam menunggu Yesus yang datang kedua kali, kita dipenuhi penderitaan, kita dipenuhi realitas yang tidak menyenangkan. Lalu bagaimana iman kita tetap bertahan sekalipun penderitaan itu begitu menyakitkan kita? Maka di dalam bagian yang kita baca tadi teman-teman, dalam bagian yang kita baca tadi, Yakobus memberikan beberapa pesan kepada kita. Yang pertama apa? Dia mengatakan bersabar. Enak ya bagi Yakobus, bersabar. Lalu apa sih sebenarnya maksud daripada Yakobus ketika dia katakan bersabarlah? Aku tahu engkau menderita. Aku tahu engkau begitu menderita menantikan Yesus yang datang kedua kali. Aku tahu betapa banyaknya penderitaan yang engkau alami di masa-masa ini. Sampai Yesus datang kedua kali. Tapi ingat, sekalipun engkau menderita, bersabarlah. Apa itu bersabar teman-teman? Bersabar itu tidak lekas marah. Tidak lekas putus asa. Tidak lekas patah hati. Dalam arti begini, Yakobus ini mengatakan begini, aku tahu engkau akan berhadapan dengan berbagai macam hal sampai Yesus datang kedua kali. Tapi jangan keadaan itu membuat engkau menjadi marah.
Jangan keadaan hidupmu itu membuat engkau marah kepada Tuhan. Jangan keadaan hidupmu itu membuat engkau marah kepada sesamamu. Tapi bersabarlah. Bukankah kita ada dalam kondisi seperti ini, teman-teman? Di masa-masa ini mungkin ada di antara kita marah sama Tuhan. Kenapa? Oleh karena Tuhan, bukankah engkau Allah yang baik? Tapi kenapa engkau menganugerahkan, memberikan keadaan hari ini di mana aku tidak bisa sekolah, aku tidak bisa beribadah. Ada orang-orang tertentu bisa marah kepada Tuhan. Melihat keadaan ekonomi yang begitu susah di antara banyak orang hari ini, ada banyak orang yang marah. Tapi justru marah itu, teman-teman, tidak menyelesaikan persoalan. Justru marah itu menjauhkan kita dari sumber kehidupan. Kenapa? Kalau kita marah kepada seseorang, tentu kita akan menjauhkan diri kita dari orang itu. Maka sama halnya, teman-teman, ketika kita mulai marah kepada Tuhan karena keadaan hari ini, maka di titik yang sama, kita sedang mencoba menjauhkan diri dari Tuhan. Maka justru ketika kita menjauhkan diri dari Tuhan, kita sedang apa, saudara? Kita sedang ada dalam titik terendah kita. Kita sedang menjauhi diri dari kekuatan. Apalagi ketika bicara tentang sabar. Sabar itu bicara tentang jangan lekas putus asa. Jangan lekas kita menjadi hopeless. Tidak punya pengharapan lagi. Padahal pengharapan itu, teman-teman, adalah sauh yang membuat kita kokoh sekalipun badai dan ombak di sekitar kita. Sekalipun keadaan begitu menggoncangkan saya dan saudara. Ketika ada pengharapan yang adalah sauh yang tertancap di satu titik, maka kita tidak akan tergoyahkan. Kita tidak akan dibawa oleh arus dunia ini. Maka pengharapan kita taruh di dalam apa? Ketika Yakobus berkata, bersabarlah, itu juga bicara, taruhlah pengharapanmu itu hanya kepada Tuhan. Karena itulah jalan satu-satunya berhadapan dengan realitas ini. Dalam keadaan ini, teman-teman, si Yakobus memberikan contoh seorang petani. Apa sih hebatnya petani? Petani itu menarik, teman-teman. Saya adalah anak dari petani. Petani itu menarik kehidupan mereka. Petani itu kadang-kadang gagal, tetapi dia akan nanam lagi. Kenapa? Karena dia berharap akan ada hasil. Sekalipun mungkin akan gagal, tapi dia akan tetap berharap akan ada hasil. Dan pengharapan itu, kesabaran itu, yang membuat dia terus menanam, terus berusaha. Dan itulah gambaran yang diberikan oleh Yakobus kepada kita. Belajarlah dari petani. Belajar, kenapa? Petani itu mereka adalah orang-orang yang giat, yang ulet dalam mengerjakan sesuatu. Sekalipun mereka berhadapan dengan hujan, berhadapan dengan badai, kalau mereka sedang menanam, mereka akan tetap tanam. Maka teman-teman, mari kita belajar dari mereka. Apapun keadaanmu hari ini, apapun realitasmu hari ini, ingat baik-baik bahwa di depan kita ada tempat yang lebih indah dari segala sesuatu yang kita alami di dunia ini. Yang menariknya, teman-teman, kalau kita tadi kaitan dengan bersabar, maka sebenarnya harusnya kita dari awal sudah tahu realitas hidup kita. Kalau kita sudah tahu realitas hidup kita akan lebih survive kok. Dan menariknya, Yesus itu pernah memberitahukan realitas hidup para pengikutnya sampai dia datang kedua kali. Dia tidak pernah mengatakan bahwa kalau engkau percaya kepada Yesus, maka hidupmu baik-baik saja. Tidak. Justru dia mengatakan, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Lu bayangin gak? Seperti domba di tengah-tengah serigala. Domba dan serigala adalah dua kekuatan yang berbeda. Satunya begitu lemah, satunya begitu kuat. Satunya adalah makanan bagi yang satunya.
Dan Yesus memberikan realitas ini, memberitahukan realitas ini kepada kita. Aku mengutus engkau di dunia ini seperti domba di tengah-tengah serigala. Itu realitas hidup. Maka kata Yakobus, sekalipun engkau di tengah-tengah keadaan seperti itu, bersabarlah. Jangan lekas engkau marah. Jangan lekas engkau putus asa atau kehilangan harapan. Jangan engkau lekas patah hati. Tidak lagi percaya kepada Tuhan. Justru karena begini teman-teman, karena kita tahu bahwa jalan kita memang jalan seperti ini, keadaan kita memang keadaannya seperti ini, maka apapun yang terjadi, harusnya kita tetap setia pada jalan itu. Itulah bersabar sebenarnya. Kita sudah tahu, ketika kita percaya kepada Yesus, maka ada realitas-realitas yang tidak menyenangkan bagi saya dan saudara. Kita sudah tahu itu. Dan karena kita sudah tahu, harusnya itu menolong kita untuk tetap setia pada jalan itu. Kenapa? Karena Yesus tidak hanya memberitahukan kepada kita tentang keadaan di dunia ini. Tapi dia juga memberitahukan kepada kita keadaan di dunia sana bersama dengan dia. Dan hanya mereka yang setia, hanya mereka yang bersabar, itu kata Yakobus, yang akan sampai di tempat sana. Yang akan bersama dengan dia. Yang akan bersama-sama makan dalam perjamuan dengan Kristus. Maka mari teman-teman, apapun keadaan hidupmu hari ini, apapun realitas hidupmu hari ini, ingat baik-baik bahwa keadaan itu adalah bagian yang sudah Tuhan beritahukan kepada kita sebelumnya. Tetapi sekalipun kita ada dalam keadaan yang begitu tidak menyenangkan itu, ingat baik-baik bahwa ada Tuhan yang tidak pernah berhenti lepas tangan bagi saya dan bagi kita semua. Yang kedua, di dalam keadaan yang begitu penuh penderitaan di tengah-tengah jemaat yang Yakobus layani itu teman-teman. Dia mengatakan, jadi kuatlah. Jadilah kuat. Apa maksudnya teman-teman? Maksudnya begini, Yakobus pasal 1 ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Jadi kuat itu artinya engkau tetap bertahan. Engkau tetap bertahan sekalipun ada berbagai macam serangan. Engkau tetap bertahan, itu artinya jadi kuat teman-teman. Dan Matius pasal 24 ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahan akan selamat. Jadi teman-teman, ini menjadi sebuah pendorong bagi kita hari ini. Untuk menjadi kuat, untuk bertahan sekuat tenaga kita. Berhadapan dengan realitas hidup kita hari ini. Dan bagaimana salah satunya, bagaimana caranya kita bertahan? Itu kan yang menjadi persoalan bagi kita hari ini. Bagaimana aku bisa bertahan? Bagaimana aku bisa memiliki kekuatan? Kaki saya sudah lemah, tangan saya sudah tidak kuat untuk memegang. Lalu bagaimana saya bisa punya kekuatan? Itu kan yang menjadi pertanyaan kita. Bagaimana aku tetap kuat? Aku sudah tidak berdaya lagi. Maka salah satu cara teman-teman menurut saya, kita belajar meratap. Salah satu cara menjadi kuat adalah dengan meratap. Kenapa harus meratap? Apa kekuatannya daripada meratap? Meratap itu tidak hanya sekedar menangis. Meratap itu bicara tentang kita berdoa sambil menangis. Kita berdoa kepada Tuhan. Dan berdoa itu bicara tentang kita bersandar kepada Tuhan. Kita menyerahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Artinya meratap itu menolong kita untuk menyandarkan seluruh hidup ini ke dalam tangan Tuhan yang penuh dengan kekuatan. Maka kenapa saya katakan tadi teman-teman, ini salah satu caranya. Bagaimana kita bisa menjadi kuat, yaitu dengan meratap. Karena lament akan menolong kita untuk berharap dan bersandar kepada Tuhan. Artinya bersandar kepada Allah adalah kekuatan. Dan ketika kita bersandar kepada Tuhan, kepada everlasting arm,
itu akan menolong kita tetap teguh. Menolong kita tetap stand firm pada perjalanan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Nah teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, Amsal 3 ayat yang kelima. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Dengan lament akan menolong kita untuk percaya kepada Tuhan. Bukan lagi percaya kepadaku. Ketika kita lament, bukan lagi percaya kepada apa yang aku pikirkan, yang aku pikir ini adalah kekuatanku, adalah kepikiranku sendiri. Tapi dengan lament akan menolong kita untuk lay down, lean on pada hadirat Tuhan, pada tangan Tuhan. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai penutup dari khotbah ini, George MacDonald pernah mengatakan begini, "The Son of God suffer unto the death, not that men might not suffer, but that their sufferings might be like his." Apa artinya teman-teman? Yesus pernah menderita dan kemungkinan kita juga bisa menderita seperti apa yang pernah dialami. Maka karena itu ada realitas kita sampai dia datang kedua kali, maka bersabarlah. Bersabar itu artinya apa? Bersabar itu jangan lekas marah pada keadaan yang membuat kita menderita. Jangan lekas putus harapan pada realitas-realitas yang membuat kita seakan-akan tidak harapan. Jangan cepat patah hati. Dan yang paling penting, engkau harus punya kekuatan. Dan kekuatan itu hanya kita bisa peroleh ketika saya dan teman-teman bersandar penuh kepada Allah yang penuh dengan kekuatan. Teman-teman, di masa-masa Advent ini, Advent adalah masa-masa kita mempersiapkan diri untuk menyambut Natal sebenarnya. Sebelum Natal 2000 tahun yang lalu, Advent itu adalah menyambut Yesus yang datang pertama kali 2000 tahun yang lalu. Dan ketika kita merayakan Advent atau kita masa-masa Advent hari ini, kita tidak hanya saja mempersiapkan diri untuk menyambut Yesus yang datang melalui Natal, tapi kita juga sedang mempersiapkan diri untuk menyambut Dia yang datang kedua kalinya di waktu yang Dia belum tentukan atau Dia belum beritahukan kepada kita. Di masa-masa ini adalah waktu bagi kita. Untuk apa? Bersandar kepada Tuhan. Mengatur hidup kita kembali. Mengatur ritme hidup kita kembali. Supaya apa? Supaya kita punya kekuatan ketika kita berhadapan realitas hidup yang menyakitkan. Supaya kita bisa bertahan dengan keadaan-keadaan yang membuat kita menangis, membuat kita menderita. Dan membuat kita mencucurkan air mata. Maka pakailah waktu-waktu ini teman-teman. Pakailah waktu-waktu ini untuk tetap bersandar kepada Tuhan di dalam hidupmu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Firman-Mu hari ini Engkau sudah beritakan kepada kami. Kami tahu Tuhan, keadaan hidup kami hingga titik ini begitu banyak penderitaan, begitu banyak tidak menyenangkannya. Tapi kami percaya ini adalah part daripada hidup kami yang kami tidak bisa hindari, yang kami tidak bisa tolak. Yang paling penting ketika kami berhadapan dengan realitas ini, kami harus dealing, kami harus bersahabat. Dengan cara apa Tuhan? Dengan kami punya kesabaran, kami punya kekuatan. Dan kesabaran dan kekuatan itu hanya kami peroleh daripada Tuhan. Untuk itu anugerahkanlah kepada kami. Bapa di surga, biarlah firman-Mu itu terus diteguhkan di dalam diri kami masing-masing. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, mari kita meresponi firman Tuhan dengan memberikan persembahan. Mari kita memberikan persembahan sembari mengangkat pujian, Hai Mari Berhimpun.
menjadi daging, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Tuhan. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh memberikan sedikit dari berkat Tuhan yang Kau berikan kepada kami. Kami berdoa untuk persembahan yang sudah maupun yang akan kami berikan. Bila Tuhan berkenan atas persembahan kami, dan terlebih daripada itu, biarlah Engkau yang terus membentuk kami, untuk kami menjadi persembahan, diri kami menjadi persembahan yang hidup, yang menyenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menutup kebaktian kita pada hari ini. Dan mari kita berdoa. Tuhan, kami mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Tapi ibadah kami yang sesungguhnya adalah ketika kami kembali ke dalam hidup kami. Untuk itu berkatilah kami. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Yesus Kristus, pertolongan daripada Roh Kudus, senantiasa bersama dengan kita dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Tuhan Yesus memberkati teman-teman. Silakan saat teduh. Halo teman-teman semuanya, bulan ini adalah bulan yang spesial loh bagi kita sebagai orang percaya. Bulan ini kita akan merayakan Natal. Dari minggu lalu, tanggal 28 September sampai 20 Desember, kita tinggal di masa-masa Advent. Teman-teman, masa-masa Advent adalah waktu kita untuk mempersiapkan diri menyambut Natal sekaligus mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Untuk itu teman-teman, di masa-masa ini mari kita mempergunakan waktu yang ada dengan mendekatkan diri kepada Tuhan melalui doa dan pembacaan firman Tuhan dan melalui ibadah setiap minggu. Ingat teman-teman, waktu ini adalah kesempatan bagi kita memperbaiki hidup dalam menyambut Kristus yang akan datang kedua kalinya. God bless you teman-teman. Halo teman-teman semuanya. Nah, kalian pasti bingung kan kenapa ada yang berbeda dengan warta hari ini? Nah, karena emang ada yang berbeda teman-teman. Jadi, koran kita sebentar lagi akan mengadakan satu acara bernama Adventure, Worship, and Talk. Nah, acara ini akan menjadi journey kita untuk menyambut Natal. Nah, acara ini ngapain aja sih? Yang pertama, acara ini ada worship session.
Dan yang kedua, acara ini juga ada talk show. Nah, hostnya itu pembina kita loh, dan narasumbernya juga pasti menarik-menarik banget. Nah, bukan cuma itu teman-teman, tapi acara ini juga ditujukan untuk keluarga teman-teman, sehingga kalian juga bisa nonton bersama dengan keluarga kalian. Nah, acara ini kapan sih? Acara ini akan dilaksanakan 2 minggu lagi, pada setiap hari Sabtu, tanggal 28 November sampai 19 Desember. Nah, untuk tahu lebih lanjut, kalian bisa cek IG kita @koremdikaya_PI. See you there teman-teman, God bless you. Esensi Natal adalah pengharapan. Kenapa ada pengharapan? Karena Natal membuktikan Tuhan tidak pernah melupakan kita dan Tuhan selalu mengingat kita. Karena Tuhan tidak pernah melupakan kita, maka yang pertama kita harus berani percaya lagi. Meskipun kepercayaan kita dengan kenyataan seperti ada perbedaan, tapi yang benar adalah iman kita. Kenyataan itu bisa berlalu dan bisa berubah. Yang kedua, ketika kita berharap, jadi kita berani berharap lagi. Apapun pengharapan kita di dalam Tuhan, apapun doa kita, permohonan kita, sepertinya sudah tidak dijawab oleh Tuhan, bahkan sudah mati, Tuhan bisa hidupkan lagi. Zakaria dan Elizabeth yang nggak mungkin punya anak, itu ada mujizat. Jadi mujizat itu nyata. Itu yang menjadi pegangan kita. Yang ketiga, di tengah-tengah kehidupan, khususnya masa COVID seperti ini, ketika dunia sedang menderita, hidup di dalam kegelapan, ketiadaan pengharapan, mari kita tebarkan pengharapan. Sebarkan pengharapan dengan sikap hidup, dengan berbuat baik dan mengabarkan firman Tuhan. Sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful all ye nations rise, join the triumph of the skies. With angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark, the angels sing. Hark, the angels sing. Glory to the newborn King.
Oh,